Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita masih bertemu dalam ibadah online. Tapi kita percaya bahwa providensia Allah masih ada beserta kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 nomor 1 sampai nomor 4 dikatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Orang-orang yang mengautkan dirinya kepada Tuhan akan menerima kelegaan daripada Allah itu sendiri. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Doa pembukaan oleh Bapak Gembala, kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu lamanya kami boleh melakukan segala aktivitas kami.
tiba saatnya kami akan menyerahkan waktu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, memuji, dan terlebih khusus lagi kami akan mendengarkan suara Tuhan. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala Vicaris Yosua Giari STH. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini, kita harus bersandar kepada firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati jam pemberitaan firman-Mu, memberikan kerendahan hati,
ketika kami mendengarkan firman-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu apabila ada dosa dalam kehidupan kami, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan tertegur oleh firman-Mu, berikan kami kerendahan hati untuk mengubah kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun sudah berapa bulan kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa bertemu di dalam doa. Kita saling mendoakan. Dan percayalah bahwa walaupun situasi saat ini tidak seperti biasanya lagi, ingatlah Tuhan kita masih tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia masih tetap sama. Allah yang berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 6, ayatnya yang ke-16 saja. Saya akan baca untuk kita semua ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ke-18 ya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi ia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya kita membaca dari pasal ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23, tetapi untuk mempersingkat waktu saya pilih ayat 16 sampai dengan 18. Bapak Ibu, latar belakang dari perikop ini adalah tentang peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram, atau yang sekarang biasa kita kenal bangsa Syria, atau dengan yang sekarang kita Suriah, Bapak Ibu. Nah, pertarungan ini sudah berlangsung begitu lama, sejak Raja Ahab dari raja-raja Israel sebelumnya. Dan pada bagian terakhir Raja Ahab ketika terbunuh dalam peperangan melawan bangsa Israel, dan pemerintahan selanjutnya Israel itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yoram, dan peperangan ini pun masih sering terjadi Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat itu Raja Aram sedang menyusun strategi untuk mengepung bangsa Israel Bapak Ibu. Ini strategi rahasia. Mereka berkumpul sendiri di tempat mereka, kemudian mereka mengatur strategi, dan mereka berkata, kamu akan kita cegat di sini dan cegat di sana Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tapi ternyata semua rahasia, strategi-strategi peperangan yang direncanakan oleh bangsa Aram dan rajanya, itu semua diketahui oleh bangsa Israel. Sehingga ketika mereka melakukan penyerangan itu, bangsa Israel sudah mengetahui, oh di sini ada mereka, di sini ada mereka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Raja Aram merasa sangat jengkel. Dan mereka bertanya, dan dia bertanya kepada seluruh rakyat, seluruh pegawainya, siapa yang menjadi pengkhianat di dalam negeri kita? Siapa yang menjadi pengkhianat di tengah-tengah bangsa kita, sehingga semua rencana kita itu sampai diketahui oleh bangsa Israel Bapak. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kemudian salah satu pegawai Raja Aram itu berkata, bukan kami yang melakukan kejahatan, bukan kami yang melakukan pengkhianatan ini, tetapi seorang abdi Allah yang bernama Elisa itu, dia mengetahui semuanya apa yang Tuanku Raja rencanakan itu Bapak Ibu. Jadi strategi ini sudah berkali-kali dipatahkan oleh Elisa.
Mungkin sudah banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan oleh bangsa Aram untuk mengepung bangsa Israel, dan itu dipatahkan oleh Elisa. Semuanya diketahui oleh seorang abdi Allah yang bernama Elisa, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kemudian karena kejengkelan yang dia alami, karena begitu jengkelnya Raja Aram, karena semua strateginya itu diketahui oleh Elisa, maka Raja Aram ini mengumpulkan seluruh pasukannya dengan kereta dan kudanya untuk mengepung Elisa, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu Elisa bertempat tinggal di Dotan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bayangkan, yang tadinya peperangan antara bangsa dan bangsa kini berubah menjadi bangsa bersama seorang diri yang bernama Elisa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan ketika bangsa Aram itu mengepung ke Dotan dengan seluruh kekuatannya yang hebat, Bapak Ibu. Kemudian bujang Elisa ketika pagi-pagi dia bangun dan dia melihat, ketika dia membuka rumahnya dan seluruh tentara Aram itu, bangsa Aram itu berkumpul dan akan menyerang mereka. Kemudian berkatalah bujang Elisa itu, berkata, matilah kita, celakalah kita semua akan mati, kita semua akan mati. Tetapi Elisa berkata di dalam ayatnya yang ke-16, ini satu ayat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu kata Elisa. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bukakan mata orang ini sehingga dia melihat apa yang ada di sekitar kita. Kemudian Tuhan membuka mata bujang Elisa ini, dan dia bisa melihat bahwa seluruh gunung-gunung yang ada di situ dipenuhi dengan tentara-tentara bala surga, Bapak. Dan itu jumlahnya, Pak. Dan bukan hanya dipenuhi, tetapi tentara itu dipenuhi dengan api, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam. Dan kita lanjut dan kita mengetahui bahwa cerita selanjutnya, bahwa ketika bangsa itu datang, kemudian Elia berdoa kembali dan meminta agar Tuhan membutakan mata orang-orang itu, sehingga yang tadinya mereka mau ke Dotan, Elia mengarahkan mereka untuk berada di tengah-tengah Samaria, yang pada waktu itu adalah masih di dalam daerah kekuasaan bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam. Dan ketika mereka membuka mata mereka kaget dan terheran-heran. Ternyata mereka sedang ada di tengah-tengah Samaria, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam. Dan raja bertanya kepada Elisa, bagaimana? Mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Kita bunuh saja mereka, kita celakakan saja mereka, kita habisi saja mereka. Tetapi Elisa berkata, jangan. Tetapi jawab Elisa berkata di dalam ayatnya yang ke-22, biasakah kau membunuh yang kau kawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah mereka makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Kemudian raja melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elisa, dan mereka pulang, dan sedang saat itu mereka tidak berani datang lagi untuk mengepung Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari cerita ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seperti yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, secara kasat mata memang pada waktu itu Elisa sendiri bersama dengan bujangnya. Dan ketika bujangnya melihat bahwa tentara-tentara Aram itu sudah mengepung mereka dan sudah berkeliling begitu banyaknya, tetapi Elisa dengan iman berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka, Bapak Ibu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika bujangnya itu Tuhan membuka mata bujangnya, dia terheran-heran, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Hari ini kita sedang menghadapi satu problema yang sangat besar. Hari ini kita sedang menghadapi satu situasi yang tidak mengenakan kehidupan kita. Dan hari ini saya mau sampaikan, apakah saudara dan saya sedang menghadapi suatu persoalan yang lebih besar di dalam kehidupan kita? Apakah saudara dan saya sedang menghadapi sebuah permasalahan yang secara kasat mata ketika saudara melihat itu, bahwa begitu besarnya permasalahan ini, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, yang menyertai saudara lebih besar daripada masalahmu, yang menyertai saudara lebih dahsyat daripada masalahmu, yang menyertai saudara lebih hebat dari segala kekuatan yang ada di dunia ini, yang menyertai saudara saat ini lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berkuasa daripada virus-virus yang sedang bertebaran dalam kehidupan kita. Saat ini pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah saudara mau percaya kepada yang menyertai saudara, atau saudara lebih percaya kepada situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika pandemi ini terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, begitu banyak persoalan. Perekonomian terganggu, mungkin penghasilan kita mulai berkurang, Bapak Ibu. Biasanya kita sudah budgetkan segini, mungkin sekarang kita mulai kikis-kikis dan mulai terjadi kekurangan. Tapi ingat, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa yang menyertai kita lebih hebat daripada situasi yang sedang terjadi. Yang menyertai saudara lebih luar biasa daripada yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya Paulus katakan di dalam Roma pasal 8, dia katakan begini, kalau anaknya saja dia berikan kepada saudara dan saya, bagaimana dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara dan saya? Bapak Ibu, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang terbaik yang Allah miliki dia berikan kepada saudara dan saya. Apalagi sekedar kesembuhan, perekonomian saudara, apalagi sekedar makanan dan minuman. Alkitab mengatakan, pandanglah burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Mereka tidak meminta dan tidak memanah, tetapi Allah memelihara kehidupan mereka. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin dan percaya dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, kekhawatiran sedang menguasai kehidupan kita, ketakutan, kecemasan menguasai kehidupan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau percaya kepada Allah yang menyertai kita? Bukankah Yesus berjanji ketika dia terangkat ke surga, dia berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, penyertaan Yesus tidak terjadi dalam satu hari, satu minggu, satu tahun. Alkitab mencatat bahwa penyertaannya itu terjadi, itu berlaku sampai kepada akhir zaman. Dan itu bukan berlaku kepada para rasul saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang pertama yang bisa kita pelajari. Ingatlah bahwa yang menyertai kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia berkuasa atas segala ciptaannya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah di dalam perjanjian baru, bahkan di perjanjian lama. Bahkan Allah pun berkuasa atas binatang buas sekalipun, bahkan atas segala alam ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dia berkuasa atas alam. Jadi hari ini, apabila saudara sedang mengalami persoalan yang besar, apabila saya yakin dan percaya situasi ini membuat kita merasa kekhawatiran, membuat kita tidak bebas, tetapi saya yakin dan percaya, ingatlah, Tuhan yang menyertai kita
lebih besar, yang menyertai kita lebih banyak, yang menyertai kita lebih dahsyat, yang menyertai kita lebih berkuasa dari segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kemudian yang kedua, setelah Elisa berkata demikian kepada bujannya, kemudian Elisa menemui orang-orang itu, orang-orang Aram. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakan mata mereka. Butakan mata mereka. Dan Tuhan membutakan mata mereka. Kemudian Elisa mengarahkan kepada mereka bahwa ini bukan tempat orang itu. Kemudian Elisa mengarahkan mereka untuk berada ke Samaria, arah jalan ke Samaria. Dan ketika mereka sudah sampai di Samaria, orang-orang Aram sudah sampai di Samaria, kemudian Elisa berdoa kepada Allah dan meminta agar mata mereka dibukakan kembali. Dan ketika mereka sudah dibukakan dan mereka melihat sekeliling mereka kaget. Ternyata mereka ada di tengah-tengah Samaria, yang merupakan masih daerah kekuasaan Israel pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada hal yang menarik di sini. Ketika Raja Israel mengetahui bahwa mereka ada di tengah Samaria, dan Raja berkata kepada Elisa, bagaimana kita habisi saja mereka? Karena pada waktu itu, Bapak Ibu, pada waktu itu prinsip peperangan pada waktu apabila mereka sudah ada di tangannya, tidak ada yang boleh sisa, semua harus dibunuh. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Raja berkata kepada Elisa, apakah kita akan bunuh saja? Bagaimana kita habisi saja mereka? Tetapi jawab Elisa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-22. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau membunuh yang kau tawan dengan pedang dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuannya, kepada tuan mereka. Disediakannya mereka makan. Kemudian Raja melakukan seperti yang diperintahkan Elisa. Satu tindakan yang menarik yang bisa kita lakukan. Mereka tadinya dengan menggebu-gebu dengan perintah dari Raja akan menghancurkan Elisa, akan membunuh Elisa. Tetapi ketika mereka sedang dalam tawanan, Elisa berkata bahwa jangan. Kemudian Raja berkata, bagaimana kita bunuh saja? Elisa berkata, tidak, justru kau harus menyediakannya makan, minum, sehingga mereka kenyang dan mereka pulang kembali kepada tuannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu tindakan yang luar biasa yang kita pelajari dari kehidupan Elisa, bahwa ketika dia diperlakukan jahat, dia tidak membalasnya, justru dia tetap berbuat kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita tidak bisa paksa semua orang untuk menyenangi kehidupan kita. Engkau akan mengalami penolakan, engkau akan mengalami kritikan-kritikan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Bukankah Yesus juga berkata, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang menang, berikan jubah apabila dia meminta jubah, minta pakaian, berikan jubah. Bapak Ibu saudara, dan Paulus juga tegaskan di dalam Roma, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, prinsip firman Tuhan adalah ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus berbuat baik. Kita tidak melawannya dengan kejahatan. Kita tidak dengan mengangkat panah untuk menembak orang yang berjahat-jahat kepada kita. Kita tidak mengutuki mereka, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah hari ini kita berdoa buat mereka. Hari ini kita berdoa buat mereka yang membuat jahat kepada kita. Hari ini kita berdoa buat mereka yang sedang merencanakan kejahatan bagi kita. Karena untuk itulah kita dipanggil.
Itu sebabnya Yesus katakan bahwa kamulah garam dan terang dunia. Bagaimana kita menjadi garam? Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Apabila respon kita terhadap itu sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar dua firman Tuhan. Yang pertama, bahwa ingatlah ketika saudara menghadapi satu persoalan besar, bahkan di tengah situasi yang sedang terjadi saat ini, ingatlah lebih besar yang menyertai saudara dan saya. Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat, Yesus lebih berkuasa, dan Dia lebih berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sangat mudah di tengah-tengah situasi ini orang-orang berbuat jahat. Karena apa? Karena mereka sekarang di tengah-tengah situasi ini mereka memfokuskan kepada diri mereka. Ego mereka mulai muncul. Tetapi hari ini kita bisa belajar. Mari kita tetap berbuat baik. Kita dikontrol, kita dikendalikan bukan karena situasi, tetapi karena firman Tuhan. Mari kita berbuat baik kepada mereka yang tetap berbuat jahat kepada kita. Mendoakan mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh memuatkan kita dan meneguhkan kita di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat dalam pergumulan mereka, di dalam kesetiaan dan setiap hari mereka Tuhan yang sedang bekerja di Tembagapura. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini, kami percaya bahwa yang menyertai kami lebih besar, yang menyertai kami lebih berkuasa, yang menyertai adalah Yesus yang sudah berjanji kepada kami bahwa Dia akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bahwa benar Bapak Ibu, badai kehidupan, kesulitan, pergumulan tidak akan pernah mengalahkan penyertaan kita. Mari kita akan memberikan persembahan kita beri yang terbaik untuk Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, yang nanti pada akhirnya kita akan mulai transfer di nomor rekening yang ditampilkan di bawah berikut ini. Kita mengangkat satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 189, dalam hatiku ada Gemah. Mari Bapak Ibu, sama anak-anak selalu bertepuk tangan di rumah Bapak Ibu sekalian. Dalam hatiku ada Gemah, Yesus telah memberi sentosa, takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Amin. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemas, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubahkan ku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwa. Sekali lagi, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah ini, kita akan mengangkat satu pujian
dari Kemenangan Iman nomor 195, Yesus bagiku sedunia yang penuh. Lirik daripada lagu ini sangat luar biasa Bapak Ibu, jadi kita mari mengaminkannya dan kita percaya bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu yang boleh beribadah kepada Tuhan, yang boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, berikan persembahan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan dan membawa harum di hadapan-Mu. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang saat ini dalam pekerjaan mereka di rumah, yang ada di Tembagapura, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai mereka. Jika ada yang di antara kami yang sedang sakit, Tuhan, dengan bilu-bilu Yesus yang penuh dengan kuasa, Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit, dan kami percaya kesembuhan pasti terjadi. Akhirnya Tuhan, pulanglah Engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Shalom.